Pengertian dan sejarah singkat TNI. TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia, sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sejak didirikan mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat tanggal 22 Agustus 1945, selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI tanggal 23 Januari 1946. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara yaitu Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu ABRI. Pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI dibagi menjadi 3 matra atau angkatan yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Udara, dan Tentara Nasional Angkatan Laut. Dasar Hukum TNI. Dasar hukum TNI terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang terdiri atas 11 bab dan 76 pasal yang mengandung tujuan pembentukan isi undang-undang secara singkat, yaitu A. Bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang B. Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang C. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. D. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Yang E. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, yaitu tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368, dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntunan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti. Yang F, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169, telah mengamatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, D, dan F, perlu dibentuk Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Tugas pokok TNI terdapat pada pasal 7 Undang-Undang 34 Tahun 2004, yaitu terdapat 3 pokok. Yang pertama, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Operasi militer untuk perang, B. Operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, search and rescue, serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Lalu, ada tambahan sebagai perincian tugas, yaitu kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 8, Angkatan Darat bertugas 1. Melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan. 2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Pasal 9, Angkatan Laut bertugas sebagai 1. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan. 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut, yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional
yang telah diratifikasi. 3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Pasal 10. Angkatan Udara bertugas 1. Melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan. 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Fungsi dan peran TNI. Fungsi dan peran TNI. Menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 5 menjelaskan tentang TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 6 menjelaskan tentang TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kedua, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Jati diri TNI. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah yang pertama, tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Yang kedua, tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, tentara nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Dan terakhir adalah tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Organisasi. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI, Panglima TNI, adalah perwira tinggi berbintang 4 dengan pangkat jenderal. Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri dari unsur pimpinan. Jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia adalah Panglima TNI, yang biasanya dijabat oleh Jenderal berbintang 4. Saat ini TNI dipimpin oleh Marsekal TNI Hadi Djahjanto yang sudah menjabat sejak 8 Desember 2017 yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Unsur pembantu pimpinan. Yang pertama, Staf Umum TNI, kedua, Inspektorat Jenderal TNI, ketiga, Staf Ahli Panglima TNI, keempat, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, kelima, Staf Intelijen TNI. Yang keenam, Staf Operasi TNI, ketujuh, Staf Personalia TNI,
ke-8 staf logistik TNI, ke-9 staf teritorial TNI, yang terakhir staf komunikasi dan elektronika TNI.